Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Wing dari Ultra Waris Farm. Sini saya main ke kandang kandang tempat petani karena saya belum punya kandang, jadi sapi-sapi ini saya gaduh ke tempat petani yang ada di Desa Bendungan, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta. Sebenarnya saya pertama suka sapi itu udah dari sejak kecil. Dulu sering lihat sapi-sapi yang ingin dikurbankan di masjid-masjid, tertarik karena lucu lihat-lihat sapi. Dan mungkin mulai awal terjun ke beli sapi atau ternak sapi itu tahun 2020 akhir atau awal tahun 2021 tepatnya. Itu kalau tidak salah saya beli sapi sekitar tanggal 30 atau 31 Desember 2020, dan itu diantar tahun baru atau tanggal 1 Januari 2021. Itu saya beli sapi berjumlah 1 ekor di bakul namanya, atau penjual sapi itu di daerah Depok, Tayuban, Panjatan, Kulon Progo. Itu saya beli sapi antara harga kurang lebih 16.000 dengan spek kurban, karena saat itu saya juga masih belajar pemula. Jadi saya beli sapi dengan spek seperti itu awalnya buat dibesarkan untuk persiapan kurban tahun 2021. Itu saya beli sapi pertama jenis campuran atau pegon antara ras Limousin cross Jawa mungkin karena tubuhnya merah, di bagian moncong ada hitam, di bagian gelambir juga hitam. Itu saya beli dengan harga kurang lebih 16.000, dirawat kurang lebih selama 6 bulan. Tahun 2021 alhamdulillah bisa dikurbankan dengan harga 20.000 lebih, seperti itu teman-teman. Jadi itu awal saya merintis ternak sapi, atau kalau sekarang masih sekedar hobi sih, karena suka lihat sapi dikasih makan rumput, rumputan sama mungkin di kompor biar lebih cepat gemuk, seperti itu. Tapi sebelum saya beli sapi dulu, untuk flashback, saya kan dulu sempat lihat-lihat YouTuber seperti YouTube-nya Mas Hermawan, yaitu Berkas Setia Farm Purworejo, juga Mas Revan yang nama akun YouTube-nya Revan Dolan Kandang, ada Mas Slamet Ristiono juga, dan kawan-kawan YouTuber sapi yang lain. Saya di situ belajar sedikit, bukan sedikit, banyak sih, Goblok! mengenai jenis-jenis sapi, bagaimana cara pilih bibitan sapi spek kurban, sapi ekonomi, sapi untuk BB bisa 700 up atau mungkin 1 ton up. Saya belajar dari mereka. Tapi awal saya benar-benar ingin terjun karena saya juga tertarik dengan pengalaman dari Mas Hermawan, karena beliau masih muda dan berani untuk terjun di dunia sapi seperti itu. Untuk saat ini saya juga masih sekedar hobi, dan semoga nantinya ketika ada pulang nanti semoga bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke, untuk tahun 2021 yang saya ceritakan tadi baru 1 ekor, itu saya kasih nama Lee Min Ho. Nggak tahu sih filosofinya apa, tapi kepikiran Lee Min Ho. Emang apa sih nggak boleh?
Sombong amat. Itu dirawat sekitar kurang lebih 6 bulan sampai jelang Idul Kurban, dan Idul Kurban pun itu dibeli oleh masjid dekat rumah saya, bisa diibaratkan dibeli sama panitia kurban, yaitu tetangga saya sendiri. Duit sapi Todan, punya sapi ya Mas Wildan, punya Pak di daerah Bendungan, saya titipkan. Kalau boleh dikurbankan di sini aja, nanti saya pantau, kalau cocok kami ambil buat kurban buat jamaah masjid sini. Oh ya, monggo Pak. Alhamdulillah tahun itu bisa dibeli masjid saya seharga 20 lebih, 20.000 lebih seperti itu. Alhamdulillah bermanfaat buat masyarakat, buat jamaah, dan tentunya buat mereka sohibul kurban tahun 2021. Habis itu saya juga alhamdulillah ya, dari mulai hobi tadi, sekarang masih hobi sih, Sombong amat. dari yang baru punya satu, itu pun juga awalnya berbuk juga sama orang tua. Di awalnya, Pak Bu, saya punya uang 16.000 dengan dana mepet sekian, saya memberanikan diri buat ngobrol sama bapak ibu. Saya punya uang kurang lebih 16.000, mau saya belikan sapi, asal mboten boleh atau enggak. Awalnya juga sempat musyawarah dulu sih sama bapak ibu selaku orang tua saya, bagus enggak nanti buat saya gitu loh, ibaratnya minta restunya lah. Awalnya bapak ibu juga tidak menyarankan buat beli sapi, karena kan sapi barang hidup ya, makhluk hidup ya, jadi bisa dikatakan bisa, mohon maaf, bisa meninggal, bisa rugi. Dulu saya disarankan malah buat uangnya buat beli emas saja dan Wildan gitu. Buat beli emas saja yang benda mati, maksudnya begitu, biar nggak rugi apa ya, tidak rugi lah gitu, tidak rugi. Tapi aku senangnya sapi kok, aku senangnya mainan sapi bukan mainan emas gitu. Ya wes karemu, tapi kalau kamu tahu resikonya, berarti kamu harus siap gitu loh untuk apa yang akan terjadi besok gitu, dari orang tua gitu. Jadi saya memberanikan diri, ya wes saya mantep buat beli sapi yang Leminho tadi seharga kurang lebih 16.000 di bakul atau di penjual. Bismillah Bu, Pak, saya beli sapi gitu. Alhamdulillah dititipkan di daerah tetangga saya sih, di Bendungan gitu. Habis itu alhamdulillah udah lebaran, udah selesai, dikorbankan, dibeli masjid saya sendiri. Saat itu saya lihat-lihat Facebook, saya juga masuk salah satu grup Facebook jual beli sapi daerah istimewa Yogyakarta, kalau nggak salah namanya Penghobi Sapi Yogyakarta. Saya masuk di situ, saya lihat-lihat sapi karena saya seneng ya, saya lihat sapi di situ, siapa yang jual, siapa yang mau jual sapi jantan, betina, pedet. Waktu itu saya tertarik sapi betina, peternak atau bakul ya, saya kurang tahu, di daerah Sanden saya sana. Saat itu saya tertarik lihat sapi tersebut, terus kayak pengen coba sih buat punya sapi betina, siapa tahu nanti pedetnya lucu atau bagus atau gimana gitu. Alhamdulillah karena masih ada rezeki yang dikasih Allah Subhanahu wa taala, saya alhamdulillah bisa membeli sapi betina berjenis apa ya, crossingan sih antara Limousin sama Simmental.
ya bukan spek yang bagus juga, cuma ya alhamdulillah kalau menurut saya juga udah mendingan sih seperti itu. Itu seharga berapa ya, lupa saya, kurang lebih 15 ribuan. Dari saya beli dari Bantul, tepatnya di Sanden, di daerah Sanden, Bantul. Tapi jujur saya tidak melihat barang itu secara langsung, saya cuma dikirimi video. Mas coba lihat sapinya, dikeluarkan, diajak muter-muter gitu di kanan kiri, lihat, oh lihat sapinya tingginya segitunya orangnya yang punya, lumayan tinggi, kurang lebih 125 sampai 130-an. Oh lumayan tinggi juga, dan saya juga suka dengan kepalanya, badannya, posturnya dan lain-lain. Lalu saya beli seharga kurang lebih 15.000 dan diantar ke sini, ke Wates. Tapi bukan di kandang ini, di kandang yang lain, ada di desa Giripeni sana. Sekarang sapinya masih juga sih. Alhamdulillah juga kemarin udah lahiran, alhamdulillah udah beranak, sapi betina. Itu saya ambil diantar, kalau saya ambil itu bulan apa ya, tapi yang jelas tahun 2021, berarti udah sekitar 9 bulan yang lalu. Sekarang tanggal 13 Oktober 2022, sekitar 2021, mungkin sekitar bulan-bulan Agustus atau September tahun kemarin mungkin ya, karena saya dulu belinya dengan bukan garansi, ada embel-embel bunting 2 bulan, tapi ternyata sampai sini ternyata sapinya itu minta kawin atau minta disuntikan. Jadinya kan ternyata yang dibilang disuntik itu mungkin nggak tahu ya itu benar-benar udah disuntik atau belum, tapi yang jelas minta kawin lagi ketika di kandang di sini. Alhamdulillah ketika disuntik di kandang sini jadi, dan alhamdulillah bulan Juli kemarin lahiran sapi betina seperti itu. Itu kemarin saya beli sapi itu juga kondisi masih dorok, belum babon atau belum pernah beranak sama sekali, seperti itu teman-teman. Oh ya, nama sapi betina tadi saya beri nama Pelangi. Indahnya pemandangan. Ya harapannya sih biar bisa awet ya, cantik juga rupawan di Pelangi. Biar apa ya, biar ketika saya pulang saya lihat sapi seneng kayaknya, kayak lihat Pelangi warna-warni. Panggilannya Angi sih, Angi, jadi biar enggak tiga kosakata kan, Pelangi, Angi, jadi biar lebih enak aja, Angi, Pelangi. Alhamdulillah udah beranak betina, nanti tak ceritain. Jadi itu habis itu saya alhamdulillah diberikan rezeki lagi, saya beli sapi lagi teman-teman. Tapi ini seperti tahun 2021 awal kemarin, ini beli sapi buat prospek kurbanan. Jadi saya beli sapi ras pegon ya, campuran seperti yang pertama, tapi saya beli sapi tersebut di pasar Ambar Ketawang. Jadi saya belanja di pasar Ambar Ketawang sendiri. Awalnya lihat-lihat, terus tanya-tanya sama bakul, sama yang jualan, Mas rego piro Mas, harga berapa, keliling gitu. Ada yang bakalan, ada yang spek bagus, spek ekonomis. Tapi untuk saat itu saya mengambil spek yang buat untuk kurbanan aja sih, yang spek-spek ekonomis. Itu saya udah lihat sapi itu,
rego piro mas, harga segini mas, kalau mau. Ya cuma masih tanya penjual A, penjual B. Tapi kayaknya yang cocok sih yang pertama tadi, yang harga sekian. Terus tapi saya masih belum mampu buat bayar, maksudnya masih butuh negosiasi biar harganya agak turun. Jadi saya sempat nego-negoan, nggak alot sih, cuma ya butuh waktu mungkin 10 sampai 20 menit karena saya harus muter-muter dulu lihat sapi yang lain. Alhamdulillah negosiasi sudah deal. Wis pak, rego semene kalau mau. Alhamdulillah bapaknya mau. Tapi saat itu ternyata saya nggak pengalaman sih, jadi saya di situ bawa motor, nggak bawa mobil pickup karena belum punya mobil pickup. Jadi saya harus keluar uang lagi buat ibaratnya sewa orang buat nganter sapi saya yang udah kebeli tadi ke sini. Itu ya intinya ada ongkos kirim lah gitu. Jadi itu mungkin pengalaman saya juga sih, di harga sapi sekian masih tambah ongkir sekian. Jadi yo ketemunya rada larang sih, tapi nggak apa-apa teman-teman, buat pelajaran sih. Goblok. Itu tahun 2021, kurang lebih mungkin bulan Desember teman-teman, tapi nggak akhir sih, Desember 2021 awal atau pertengahan gitu. Tapi datang itu saya titipkan di kandang daerah Gunung Gumpal, jadi beda lagi ya. Saya pertama di sini di Bendungan, ada mitra lagi di Giriweni, dan kemarin alhamdulillah ada tetangga juga yang bisa dititipi di daerah Gunung Gumpal Wates. Jadi saya titip di sana. Ya sebelumnya izin dulu sih, kayak mau ngadu sapi nggak bu, pak, mau mas, nggak apa biar tambah gitu. Alhamdulillah mau. Terus yaudah saya titipkan sapi di sana, dirawat kurang lebih ya 6 bulanan sampai Idul Kurban, sama seperti yang sapi pertama tadi. Alhamdulillah juga sehat, sapinya diberi kesehatan dan dibeli oleh masjid di daerah sana, di daerah Gunung Gempal, seharga 20 lebih lah, lebihnya juga lumayan alhamdulillah. Ya yang penting sapinya sehat, saya seneng, yang rumah juga dapat keuntungan, sama-sama diberi keuntungan. Alhamdulillah kami syukuri. Itu nama sapi saya yang kedua namanya dinama Ale. Itu sapi yang berapa bu? Liminho, sapi betina Pelangi. Terus a few moments later, Ale tadi 3. Terus oh iya, ini ada cerita unik juga. Alhamdulillah 26 Januari atau tepat ulang tahun saya tahun 2022, saya menghadiahi diri saya sendiri seekor sapi putih. Kalau jenisnya sih kayaknya perana nongol karena ada punuknya. Saya datangkan dari daerah Purworejo, Jawa Tengah. Itu Januari tepatnya. Kalau transaksinya sih 26 Januari ya teman-teman, tapi transaksinya juga by phone, by transfer. Saya lihat sapinya juga hanya dari kiriman video seperti itu. Karena saya suka, saya beli sapi peranaan Mongol yang saya beri nama Toyib atau Oyi, yang saya berharapnya sih sapi itu nanti bermanfaat gitu buat yang membutuhkan nantinya gitu, entah buat digemukkan lagi atau dibuat kurban atau buat
Sohibul Kurban tahun 2022 atau tahun kemarin seperti itu. Alhamdulillah di rumah berarti kurang lebih selama Februari, Maret, April, Mei, Juni, sekitar 5 bulanan teman-teman. Itu saya beli dengan harga yang sudah lumayan tinggi karena emang udah mau masuk Syawal ya teman-teman, jadi udah lumayan tinggi tapi nggak apa-apa karena saya suka. Saya beli, sapi datang persis di kandang sini, dirawat sekitar 5 bulan dan kita dibeli oleh mungkin bukan Sohibul Kurban sih, tapi kayaknya dibeli bako lagi teman-teman. Jadi dibeli bako lagi yang nanti ya bakal mungkin ditawarkan ke Sohibul Kurban, entah di masjidnya beliau atau dijual lagi di pasar atau gimana. Tapi yang jelas alhamdulillah bisa untung sih dari penjualan si Oyi sapi putih dari Purworejo. Mungkin ada keturunan sapi PO Kebumen sih, karena kan yang saya tahu ya, yang saya pernah belajar sapi PO kan kebanyakan yang bagus-bagus itu dari mana, dari Kebumen seperti itu teman. Itu sapi ke Leminho 2,000 years later. Pelangi, Ale, Toyib, sapi keempat saya teman-teman. Tuh, terus alhamdulillah si Pelangi yang sapi betina tadi, yang awalnya Doro tadi udah beranak udah tanggal 24 Juli tahun ini atau kemarin, sekitar 2 bulan lebih beranak sapi betina. Saya beri nama Julia karena akhirnya Juli akhir, jadi Juli akhir. Jenisnya sih cross-crossan ya, mungkin limosin cross sih kayaknya, karena kebanyakan ras limosinya dari posturnya, dari coraknya, walaupun di muka tengah sini sampai mulut itu keputih-putihan ya, kalau mulutnya lebih ke coklat sih, coklat limosin seperti itu. Alhamdulillah udah jalan 2 bulan lebih. Mungkin ya kalau misal nanti butuh mungkin dijual, karena ya buat apa ya, buat keuntungan dari yang rumah sama mungkin saya yang masih modal itu sih. Gitu, jadi udah 5 sapi saya, tapi yang mati udah banyak. Yang Lemino tadi udah dikorbankan, yang Ale, yang Oyi yang Ale dikorbankan, yang mungkin yang Oyi juga dikorbankan sih. Jadi sapi saya yang saya ceritakan yang masih ada tadi, yang si Pelangi sama si siapa namanya, lupa. Julia, pepedet betina ya, di kandang gini pen. Nah, sapi yang ada di belakang ini, yang ini bed jantan juga alhamdulillah masih diberi rezeki teman-teman. Jadi saya beli lagi ini bed jantan, umur mungkin kurang lebih 5 bulan ya teman-teman, 5 bulan, karena kemarin ditawari sama tetangga, mau nggak mas beli bed saya bantu, karena mungkin butuh uang ya, butuh bantuan. Ya udah tak belinya pak, oke ya semampu saya, nanti juga mungkin bayarnya juga tahap, nggak langsung tak bayar gitu. Oh ya mas, nggak apa-apa, yang penting dibantu gitu. Udah tak cicil, udah tak bayar, udah hampir lunas sih, belum lunas malah hampir lunas, insya Allah sebentar lagi lunas. Tak kasih nama Julio biar sama kayak pedet satunya, ada Julia dan ini Julio. Itu yang terakhir ini
Sapi ini sedikit ganteng sih, sedikit ganteng. Saya beli dari bakul juga. Ini kayaknya belum puel teman-teman, masih muda, belum ada 2 tahunan. Jujur sebenarnya saya pengennya beli spek sapi pegon-pegonan sih, jadi sapi-sapi yang biasa aja itu, bukan yang ras simental ataupun limosin. Tapi karena kemarin saya lihat, saya kan punya kontak WhatsApp dari salah satu bakul yang ada di Kulon Progo, jadi saya lihat story dari beliau. Masa infonya biar masa gendang masa Ya ini upload salah satu sapi, ini salah satunya. Saya bang gue bro, yang merah kepala putih itu berapa mas bro? Dia jawab sekian. Saya saat itu memang tertarik dengan sapi ini, tapi belum langsung nego karena masih mikir-mikir, karena apa ya, awal tadi kan saya pengennya yang spek-spek pegon aja buat kurbanan gitu loh teman-teman, yang apa yang mungkin cuma butuh waktu 5-6 bulan buat dikurbankan, dijual lagi buat kurban. Tapi bilalah kok ada sapi ganteng ini, jadi ya udah saya coba berembuk. Besok saya datang ke kandangin jenengan, saya besok datang ke rumah, ke kandang rumah jenengan mas, sampean mas, buat lihat sapinya secara langsung. Di selang beberapa hari saya datang ke kandang beliau buat lihat sapi ini, dan saat lihat juga alhamdulillah makin yakin sih, walaupun mungkin bukan sapi yang super, tapi ya semoga besok ketika dirawat bisa bagus, bisa apa ya, perkembangannya bisa bagus, bisa baik, nggak ada kekurangan, dan bisa intinya tambah untung aja sih. Kalau maunya ini buat ingon-ingon wae sih, buat ingon-ingon aja, maksudnya buat apa, buat kelangenan kalau bosone peternak, biar ketika pulang lihat sapi seneng aja, rasanya seneng gitu. Alhamdulillah ini saya beli kemarin bulan tanggal berapa ya, bulan kemarin, akhir bulan kemarin, jadi berarti sekitar 29 atau 30 September gitu teman-teman. Yang jelas itu hari Minggu saya beli sapi ini, dan hari Seninnya diantar ke sini. Udah sapinya juga habis makan, udah mau habis teman-teman, udah habis, malahan tinggal batang-batang kayak gini, lahap ya. Semoga sehat-sehat. Sementara ini sapinya belum saya kasih nama. Kalau mungkin teman-teman ada yang mau usul nama, monggo teman-teman. Sapinya nggak galak sih, cuma mungkin butuh main, ini lama nggak dikeluarin. Yang jelas tetap semangat buat para peternak yang ada di seluruh Indonesia, dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan daerah-daerah yang lain. Semoga diberi kesehatan dan kelancaran ketika merumat sapi, dan sapinya juga diberi kesehatan biar bisa bermanfaat bagi semuanya. Mungkin itu saja yang dapat saya ceritakan. Mungkin ini sekilas
sharing-sharing aja buat teman-teman. Ini juga saya masih tahap pemula karena mungkin baru sekitar belum ada 2 tahun saya bukan memelihara sih, beli sapi tapi dititipkan gitu. Belum ada 2 tahun, ya semoga nanti ada cerita-cerita yang lain atau konten-konten yang lain, terutama buat sapi-sapi saya yang ini, yang coklat yang belum ada namanya gitu teman-teman. Mungkin kalau ada yang mau komen silahkan nanti di komen di kolom komentar. Nanti juga di sini saya bakal tampilkan foto, mungkin foto ya, atau kalau ada video ya saya tampilkan video sapi-sapi yang tadi di awal-awal saya ceritakan gitu teman-teman. Mungkin itu yang dapat saya ceritakan. Terima kasih sudah menonton channel saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi. Bye bye.